Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Tentunya kami mengharapkan Anda dalam keadaan yang terbaik tentunya. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Dialog Khusus spesial untuk hari ini, Dialog Kebangsaan, edisi Jumat, tanggal 6 Oktober 2023. Pemirsa Batam TV, Pancasila. Berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah fondasi yang kuat bagi persatuan, kerukunan, dan kemajuan bangsa ini. Nah, tentunya hari ini kita akan menjelajahi bagaimana Pancasila terus relevan dalam konteks kehidupan kita, khususnya di Kota Batam, dan serta bagaimana generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam mempertahankan dan mempromosikan nilai-nilai ini tentunya. Seperti biasa, 1 jam ke depan dengan tema kita kali ini adalah Pancasila dan peran generasi muda. Tentunya pada siang hari ini kami sudah menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa sekali dan tentunya siap untuk membahas tentang tema kita siang hari ini. Sekali lagi kita sebutkan adalah Pancasila dan peran generasi muda. Kita perkenalkan satu persatu narasumber kita. Yang pertama kita sudah kehadiran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Badan Kespanpol Kota Batam, yaitu ada Ibu Riyama Manurung SHMA. Selamat siang Ibu Riyama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, kita ucapkan selamat datang di Batam TV dan kita sudah menyebutkan bahwa tema kita adalah Pancasila dan peran generasi muda, Ibu. Siap untuk bahas Pancasila, Ibu ya. Baik, kemudian narasumber kita yang kedua, kita sudah kehadiran Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Batam, yaitu Bapak Darwin Sijabat. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Sehat, puji Tuhan. Semangat. Sepertinya sudah siap, Pak ya? Siap. Oke. Dengan Pancasila kita pada siang hari ini. Baik. Narasumber kita yang ketiga, pemirsa Batam TV, kita sudah kehadiran Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau Ketua BM Politeknik Negeri Batam, yaitu ada Irwanda Gultom. Selamat siang, Irwanda. Selamat siang. Apa kabarnya, Irwanda? Sehat, Mas. Sehat. Siap. Oke. Nah, ini spesial sekali. Kenapa kita bilang spesial, pemirsa Batam TV? Karena kita akan mendengar dengan versi yang berbeda tentunya. Versi dari mahasiswa, kemudian dari pemuda Pancasila, dan juga dari Kesbangpol sendiri, pemirsa Batam TV. Oke. Sekali lagi, Anda selamat menikmati, dan tema kita Pancasila dan peran generasi muda. Untuk pertama kita boleh ke Ibu Riyama dulu ya Pak ya. Oke, Irwanda ya. Baik, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Riyama sendiri tentang tema kita pada siang hari ini. Nah, untuk pertanyaannya adalah bagaimana nih Bu, menurut Ibu sendiri generasi muda di Kota Batam agar dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka, Ibu? Iya, baik. Pancasila itu kan sebagai dasar negara yang terdiri dari, yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa kita. Hari ini di Batam kita sudah melihat sesungguhnya mahasiswa itu mahasiswa dan pelajar ya. Karena kami bicara tentang pemuda itu bukan hanya mahasiswa tetapi juga pada pelajar. Nah, pemahaman ini tetap kita lakukan dan sampai hari ini alhamdulillah, meskipun memang beberapa tahun terakhir kita melihat ada degradasi di situ, tetapi kita berusaha untuk tetap agar pemahaman seluruh mahasiswa dan pelajar itu tetap pada koridor yang benar dan tetap memahami bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara ini tidak bisa hilang dari jiwa bangsa Indonesia. Nah, hari ini dengan hadirnya juga Presiden Politeknik, kami yakin karena kami melihat mahasiswa hari ini juga masih sangat peduli dengan masyarakat, dan ini adalah wujud dari nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Kemudian mahasiswa di Batam yang merupakan Batam ini kan masyarakatnya heterogen ya. Kalau hari ini kita hadir dari Sumatera Utara semua, tetapi sesungguhnya kami bukan orang Sumatera Utara hari ini. Kami adalah orang Batam berasal dari daerah Sumatera Utara. Ini kan kebetulan nih bertiga nih. Jadi kalau boleh berpantun, kami ini kapak bukan sembarang kapak, tapi kapak dibuat membelah kayu. Kami tiga nih Batak bukan sembarang Batak, tapi sudah lama jadi orang Melayu. Begitu aja Putra. Sepakat ya Ketua. Sepakat. Ya? Jadi jangan nanti ini bersebut semua soalnya marganya kan gitu. Ada Manurung, Gultom, ada Sijabat gitu. Jadi jangan nanti Batam TV kenapa manggilnya Batak semua nih, tapi kami adalah Batak yang sudah menjadi Melayu. Apa yang dijalankan oleh adik-adik mahasiswa dan pelajar hari ini di Batam, ada memang yang tidak baiknya ada, tetapi itu hanya sebagian orang saja gitu. Nah, kepedulian mahasiswa hari ini sampai yang terbaru, hal-hal kecil terhadap apa
fenomena masyarakat yang terjadi di Kota Batam ini merupakan wujud dari nilai-nilai kepedulian mereka dan nilai-nilai luhur dari Pancasila itu sendiri. Baik terkait agama gitu ya, kemudian peri kemanusiaan, kemudian mereka punya perwakilan di sila keempatnya, mereka punya perwakilan seperti hari ini ketua BEM-nya ada, masyarakat itu ada himpunan mahasiswa jurusan dan lain-lain. Sebenarnya nilai-nilai itu sudah ada di kampus-kampus. Ini sudah ada di kampus-kampus. Jadi beliau ini BEM seluruhnya gitu ya. Tapi di BEM itu sendiri kan ada himpunan mahasiswa jurusan. Artinya nilai-nilai itu ada. Kemudian tentunya BEM juga dan perwakilan mereka tentu juga peduli dengan semua jurusan yang ada, bukan hanya oh ini anak teknik elektro, kemudian ini ekonomi, kan tidak itu. Nah, gambaran itu sebenarnya sudah ada di Kota Batam. Alhamdulillah kami sendiri selalu bekerja sama dengan beberapa kampus, dengan pihak kampus termasuk juga Politeknik sebenarnya, karena kemarin kita juga pada saat penerimaan mahasiswa baru saya juga diminta untuk mengisi materi, ini terus kita lakukan. Dan alhamdulillah kita melihat Politeknik, UIB kemarin 1 Oktober kita melakukan ikrar kebangsaan di UIB juga. Kita kesbangpol dengan mahasiswa UIB yang sekian ribu, ini kita lakukan. Artinya mahasiswa itu sendiri masih tetap ingin ini bertahan. Nah, kalaupun ada yang kecil-kecil itu saya pikir ya dimanapun tidak ada yang sempurna itu hanya milik Allah. Hari ini tatanan kehidupan di Batam menurut saya masih dalam koridor Pancasila ya. Nah, tadi Ibu Riana menyebutkan bahwa Ibu sudah dari kampus ke kampus yang lain begitu Ibu. Nah, dari Ibu lihat sendiri itu apakah sudah benar mereka menerapkan dan nilai dari Pancasila itu sendiri? Iya, kalau kelima sila tadi nilai-nilainya yang sekian butir itu tentunya tidak bisa semua ya. Tetapi semua itu sudah dari nilai-nilai yang 5 sila itu sudah ada tergambar. Meskipun mungkin ada memang seperti saya katakan tadi ada, tetapi itu tidak dominan. Dan ini yang dikerjakan oleh kawan-kawan pengurus-pengurus BEM-nya, pengurus himpunan mahasiswa jurusannya dan lain-lain. Kalaupun ada kampus yang tidak memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berekspresi, ya saya pikir ini yang perlu kita duduk bersama dengan pihak kampus agar mahasiswa juga diberi ruang. Karena ekspresi mahasiswa menyampaikan aspirasinya itu adalah wujud dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Baik, itu dia penjelasan dari Ibu Riama, pemirsa Batam TV. Kita ke Pak Darwin nih, Pak Darwin. Dari penjelasan dari Ibu Riama tadi, Bapak setuju atau bagaimana nih, Pak? Ya, tentu setuju. Yang kedua mungkin saya bisa menambahkan sedikit izin, Pak Kadis, bahwa negara kita ini sudah jelaskan sama Ibu Riama tadi adalah negara yang berajaskan Pancasila. Yang kedua, bangsa kita ini jelas ideologinya adalah Pancasila. Itu yang penting dulu. Dan menurut saya Pancasila nggak perlu dipertikaikan. Pancasila tidak perlu lagi dibising-bisingkan. Mungkin kita masih ingat pada saat COVID kemarin, kita mendengarkan di media segala macam bahwasanya akan ada mau merubah sila dari. Maka pada saat itu juga berdasarkan instruksi dari Majelis Pimpinan Nasional, seluruh 34 provinsi yang ada di Indonesia harus membuat statement, harus menyatakan sikap melawan itu. Artinya apa? Ketua Umum kami juga, Bung Yapto, benar-benar sudah mendarah itu Pancasila. Dan perlu saya sampaikan dalam dialog kita sini, tidak ada organisasi baik OKP atau Ormas di Indonesia ini yang embelnya Pancasila selain Pemuda Pancasila. Ini perlu saya sampaikan. Artinya apa? Bahwa ketika Pancasila itu ada yang menggoyang, ada yang merubah dan sebagainya, maka garda yang terdepan adalah Pemuda Pancasila. Dan kita siap, jiwa dan raga. Kita harus masuk ke situ dulu. Nah, tentu saya menginstruksikan kepada seluruh kader saya sampai ke tingkat bawah, harus benar-benar menjaga keutuhan Pancasila itu. Tadi Bu Riam sudah menjelaskan ada 5 sila, ya ini harus kita perankan dan harus kita lakukan. Dan harus betul-betul kita tahu sila itu apa-apa aja, terus implementasinya apa-apa aja. Maka mohon maaf sedikit, ketika kami ada acara di Pemuda Sila, ketika saya diminta oleh MC untuk membacakan sila Pancasila, saat MC menyerahkan itu teksnya, saya tolak itu. Harus di luar kepala kita. Kita ini kan warga Indonesia betul. Yang berajaskan berideologi Pancasila. Masa 5 sila aja kita nggak bisa hafal? Nah itu dia. Tentu yang kedua,
saya tanamkan juga kepada pemuda Pancasila. Mulai dari tahun 2019 saya terpilih, ini kita buat namanya sepakat kita membuat ini pemuda Pancasila perubahan. Perubahan dari semua lini, baik dari etika, baik dari cara perbuatan kita, tingkah kita yang selama ini, mengubah paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru untuk ke depan sesuai dengan butir sila itu. Kira-kira itu dulu sementara. Baik, nah tadi Pak Darwin menyebutkan bahwa tidak ada organisasi yang menyandang pakai nama Pancasila, hanya pemuda Pancasila. Ya. Menurut Bapak sendiri, agak berat nggak nih Pak untuk menyandang Pancasila ini Pak? Sebetulnya nggak ada yang berat. Oke. Kalau kita memang adalah warga negara Indonesia, tidak ada beratnya kita untuk apa namanya bikin di pundak kita itu Pancasila itu. Oke. Maka itu luar biasa dulu yang ciptakan Pancasila itu 5 sila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, keadilan sebagainya. Itu luar biasa. Yang dituangkan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 gitu loh. Betul. Maka saya perintahkan juga sampai ke anak buah harus tahu itu. Terus implementasinya apa? Oke. Nah, terus kita kan sudah lihat sekarang ini bagaimana pergerakan pemuda Pancasila. Bahwasanya mohon maaf dalam tanda kutip bukan lagi seperti dulu. Saya bicara Kota Batam ya. Saya tidak mau bicara yang lain. Mungkin Bu Riama selaku di situ yang membidangi itu, mungkin Bu Riama lebih tahu lah gerakan-gerakan daripada Ormas, OKP dan lain sebagainya. Kira-kira gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak Darwin, bagaimana Pak dari pemuda Pancasila sendiri nih Pak untuk mengintegritaskan dalam peran dan juga aktivitas pemuda Pancasila Kota Batam dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri Pak Darwin? Ya tentu seperti saya bilang tadi, kita nggak bisa lepas dari itu. Kita kan samakan dengan 5 sila itu. Maka apapun wujudnya, dalam melaksanakan itu, implementasinya tentu adalah menyangkut masalah program-program. Itu sudah kita lakukan semenjak 2019. Program itu ada di Pemuda Pancasila, ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, program jangka pendek itu adalah tentang program yang sudah terprogres di anggaran dasar, anggaran rumah tangga Pemuda Pancasila. Tentu menyangkut masalah konsolidasi, sosialisasi, kaderisasi, registrasi segala macam. Nah, jangka panjang itu ya tadi program sekunder tadi tentang bagaimana kita membina anggota kita ini tentang Pancasila tadi, terus bagaimana mereka untuk menjalankan itu supaya berkelakuan baik dan sebagainya, kira-kira gitu. Baik, satu lagi Pak, sebelum kita ke Irwana nih Pak. Sebagai pemuda Pancasila Kota Batam nih Pak, menurut Pak Darwin sendiri bagaimana Bapak melihat peran organisasi mungkin selain pemuda Pancasila, apakah sudah mereka menerapkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri atau ada yang perlu ditanamkan lagi nih Pak? Ya, saya rasa sampai saat ini sudah baik ya. Sekali lagi saya bicara tentang level kita di Kota Batam. Termasuk juga kami di pemuda Pancasila kan ada kelembagaan. Lembaga SAPMA. Mohon maaf Bu. Lembaga SAPMA ini adalah Satuan Pemuda dan Mahasiswa. Nah, di struktural juga kita ada namanya peran di kepemudaan. Maka saya juga perintahkan lembaga SAPMA untuk terus berkoordinasi, berkolaborasi dengan pihak kemahasiswaan. Tujuannya apa? Supaya juga mereka juga melanjutkan kolaborasi itu untuk menjalankan program-program yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu. Nah, jadi artinya pemuda Pancasila untuk saat ini sudah terbuka seluas-luasnya gitu. Baik hubungan kita dengan pemerintah, baik hubungan kita dengan mahasiswa, kelembagaan, semua kita terbuka. Jadi artinya ada kesempatan di situ untuk kita membuat satu wacana program untuk mengembangkan dan membantu dalam hal ini pemerintah kota sesungguhnya. Baik, terima kasih penjelasannya untuk Pak Darwin. Nah, kita mendengarkan dari generasi muda nih Pak, pemuda Pancasila langsung ini ya. Baik, nah Irwanda sendiri nih, bagaimana pemahaman kamu sendiri nih tentang Pancasila ya sebagai ideologi negara Indonesia? Dan tentunya kita ingin mendengarkan juga bagaimana menurut kamu dari nilai-nilai Pancasila ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa terutama. Silakan. Baik, izin Bu, izin Mas, izin Pak. Saya pikir berbicara tentang konteks dari Pancasila ini betul tadi dari Pak Darwin tidak perlu diperdebatkan lagi ya.
Karena dari kehidupan kita sehari-hari kita tidak merasa ataupun mungkin tidak sadar sebenarnya dari falsafah dari Pancasila ini sudah kita laksanakan begitu. Terutama mungkin di dalam ruang lingkup kampus sampai detik ini mungkin masih banyak, saya bukan berbicara tentang mahasiswa mungkin yang di Kota Batam, mungkin mahasiswa se-Indonesia sampai sekarang ini masih sadar ataupun mungkin masih tetap peka dengan hal-hal di sekitar kita begitu. Itu menurut saya merupakan cerminan dari Pancasila itu sendiri begitu. Mulai dari sila pertama dari ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya pikir di mahasiswa itu sudah tercerminkan. Namun hanya perlu mungkin pendalaman ataupun mungkin pengasahan dan mungkin pendalaman-pendalaman lagi sehingga benar-benar nilai Pancasila ini dapat terimplementasikan di diri seorang mahasiswa begitu. Kita lihat saja mungkin dari beberapa kampus di sini ataupun mungkin kampus khususnya yang ada di Kota Batam ini masih dibebaskan untuk mungkin berkumpul, berserikat ataupun mungkin membentuk organisasi. Yang ini menurut saya merupakan butir-butir Pancasila itu tidak pernah luntur di kehidupan mahasiswa begitu. Diimplementasikan dari kegiatan-kegiatan mahasiswa, program kerja dan organisasi yang ini merupakan salah satu perwujudan kita sebagai mahasiswa dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Mungkin dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di tiap kampus mungkin banyak sekali agama-agama. Kita di Indonesia ini mempunyai banyak agama dan ini bukan menjadi suatu persoalan. Tentu perbedaan ini yang harusnya bisa kita jadikan sebagai persatuan kita begitu. Bukan menjadi berarti satu kesatuan. Betul. Ya. Tadi kata Bu Riyama, kita hidup di Kota Batam ini dengan macam-macam etnis, heterogen lah, tidak homogen. Yang tentunya ini bisa kita jadikan sebagai tolak ukur ataupun mungkin daya kekuatan kita, sehingga mungkin perbedaan inilah yang menjadi salah satu alat kita untuk lebih dapat bersatu. Bukan berarti kita satu etnis, bukan berarti itu dapat diukur dengan persatuan begitu. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan yang adil dan beradab begitu. Di mahasiswa sekarang ini mungkin banyak sekali kasus-kasus ataupun mungkin hal-hal yang menjadi sekarang prihatin dari pemerintah, mulai dari mungkin bullying, SARA dan sebagainya. Tapi kita sebagai mahasiswa mengantisipasi hal-hal tersebut, mulai dari membuat workshop ataupun mungkin pengaduan-pengaduan yang ini sebenarnya bisa menjadi sebagai alat kita untuk menangkis hal tersebut. Mungkin saya meng-highlight juga di sini teman-teman mahasiswa dan seluruh mungkin pelajar se-Indonesia bahwasanya tolonglah hal-hal yang berbau bullying dan isu SARA dan sebagainya itu tidak perlu lagi. Kita ini sudah di zaman yang harusnya bisa lebih berpikir secara dinamis ya, secara jernih begitu. Terus yang ketiga, di sila persatuan Indonesia, kita di kampus hidup dari beberapa organisasi. Saya mungkin berasal dari BEM, kita dari BEM, dari seluruh organisasi mahasiswa khususnya mungkin di Politeknik Negeri Batam, karena saya berasal dari Politeknik Negeri Batam, kita selalu berupaya mungkin untuk dapat mempersatukan mahasiswa, mulai dari kegiatan-kegiatan yang kita adakan, mulai dari program kerja yang kita adakan, juga kita mensupport dari pemerintah. Sampai saat ini mungkin pemerintah, terutama mungkin dalam ruang lingkup Kemendikbud, terjadi ya banyak sekali mungkin program-program yang ini bisa kita klaim sebagai rasa perjuangan kita juga cinta terhadap Pancasila begitu, dari kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan sebagainya. Nah, saya pikir Pancasila tersebut sudah cukup terlaksana di kampus, namun hanya saja mungkin digarisbawahi perlu lagi kita mendalami lagi ataupun mungkin menguatkan lagi rasa-rasa Pancasila itu, sehingga mungkin ini bisa kita jamin tidak bisa memudar dari generasi muda begitu. Mungkin sampai saat ini juga kita sebagai mahasiswa juga harus peka ya terhadap isu-isu yang ada, mulai dari mungkin ya saat ini kita menghadapi isu yang lagi panas di Batam ini ya, kita berupaya semaksimal mungkin kita sebagai mahasiswa lahir untuk menghasilkan hal-hal yang bersifat solutif, bukan hanya sekedar kritikan-kritikan. Kita bisa kerjasama dengan pemerintah, kita bisa kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada di kota ataupun mungkin yang ada di Indonesia ini umumnya. Ya, untuk apa tadi? Untuk dapat mencairkan butir-butir dari nilai Pancasila itu sendiri. Oke, baik. Sebelum kita ke Priwara, sedikit merespon Pak tentang penjelasan dari Irwanda bagaimana Pak? Ya benar. Jadi saya sepakat sama adik kita ini, Untung, bahwa tentu memang harus ada implementasi.
tentu saya katakan seperti tadi, harus benar-benar berkolaborasi. Ketika sendiri-sendiri ini yang bisa goyang. Contoh macam kita ke Kesbangpol, kita ke pemerintah kota, dengan kita tadi kelembagaan Pancasila ada, SAPMA, ada generasi-generasi muda yang bisa betul-betul bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan ya Pancasila tadi, sila kelima tadi. Kira-kira itu tanggapan saya terhadap adinda kita ini. Baik. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana, Bu? Ya, mengarahnya jadinya tugas pemerintah nih, Mas Putra. Ujungnya ke sini juga jadinya nanti kita sama-sama. Kenapa? Karena memang itu kewajiban pemerintah sesungguhnya. Jadi hari ini mahasiswa masih tetap dalam koridor seperti saya katakan tadi. Kalaupun ada yang sedikit ya itu hanya beberapa gitu. Tapi hari ini gambaran Pancasila itu masih di kita. Saya selalu katakan bahwa Pancasila itu bukan lambang gitu. Kalau burung Garuda itu hanya lambang. Tapi Pancasila itu saya selalu katakan kepada mahasiswa, karena kebetulan saya juga mengajar di beberapa kampus. Saya bilang, Pancasila itu saat mana? Saat si Gultom ini peduli dengan kawannya yang mungkin bannya bocor, dia berhenti, tidak dibiarkan. Itu sudah wujud dari Pancasila itu sendiri. Jadi Pancasila itu tidak, kan dia memang abstrak ya, tetapi itu bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini memang dengan mahasiswa peduli kondisi hari ini, itulah kepedulian mereka dalam wujud nilai-nilai luhur Pancasila tadi. Kemudian dengan 6 agama yang ada di Batam, kemudian yang ada kurang lebih 72 paguyuban yang terdaftar di Kesbangpol dari 34 provinsi, sebelum dimekarkan menjadi 38 itu sudah terdaftar di Kesbangpol ada 29 provinsi yang sudah terdaftar paguyubannya. Inilah wujud itu gitu. Nah, kami sendiri justru merangkum itu. Nah, kalau tadi tentunya ke depan tentunya setelah ini, meskipun memang selama ini kita sudah ya dengan kampus-kampus, tetapi mungkin lebih spesifik lagi setelah ini tentunya MPC, kemudian BEM Politeknik dan Kesbangpol bisa lebih ini lagi, lebih intens lagi duduknya setelah diinisiasi oleh Batam TV. Setelah ini kami duduk lagi di tempat lain gitu, membahas apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kolaborasikan bersama ini kampus, kemudian MPC dan pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol. Gitu. Baik, artinya dalam mewujudkan atau menerapkan nilai Pancasila dengan hal melakukan sedikit yang kecil pun itu bisa ya Ibu ya artinya ya. Baik, terima kasih. Nah, pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, kita balik lagi tentunya di segmen berikutnya bersama kami di Dialog Kebangsaan. Jangan kemana-mana. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV.
Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Pemirsa Batam TV masih dalam dengan tema Pancasila dan Peran Generasi Muda. Atau kita masih bersama Ibu Ria Mamandur selaku Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam. Kemudian bersama Bapak Darwin Sijabat selaku Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Batam. Dan bersama Ketua PM Politeknik Negeri Batam yaitu ada Rwanda Gultom. Nah, di segmen kali ini kita akan melanjutkan kembali pemirsa Batam TV untuk Anda yang baru saja menyimak tentunya selama menikmati tentunya. Dan kita masih kembali bersama Ibu Ria Ma kembali nih Ibu. Ibu, kita pengen tahu juga dan juga pemirsa Batam TV yang sedang menyimak kita pada siang hari ini ingin mengetahui bahwasanya bagaimana dari Kesbangpol sendiri untuk mendekatkan diri kepada generasi muda ya Bu ya dalam upaya memperkuat persatuan, kemudian kerukunan dan kebinekaan di kota ini, Ibu Riama. Silakan Ibu. Alhamdulillah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di spesifiknya di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Kita melakukan ini, kita turun langsung. Kalau yang resmi kita melakukan outbound wawasan kebangsaan dengan anak-anak SMA, itu kita lakukan bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, kemudian Angkatan Udara. Memang sengaja dengan TNI, ini kita lakukan setiap tahun ini kita lakukan dengan sekolah-sekolah yang berbeda. Meskipun memang terbatas ya, tidak bisa semua. Kemudian kita juga melakukan program mengambil apel setiap pagi ke sekolah. Jadi anak-anak SMA itu kita berikan pemahaman tentang ideologi dan wawasan kebangsaan meskipun hanya 15 menit, tetapi itu kita lakukan. Kemudian selain itu tahun ini itu Paskibra kan ada di Kesbangpol. Jadi pasukan pengibar bendera yang pada tanggal 17 Agustus itu menaikkan dan menurunkan itu di bawah pembinaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Itu lebih lagi. Kenapa? Karena anak-anak Paskibra itu setelah dia menunaikan tugasnya menaikkan dan menurunkan bendera, mereka menjadi duta Pancasila otomatis di Batam. Gitu. Jadi, nah pemahaman itu kita berikan selama 3 bulan terus. Nah begitu mereka keluar selesai menjadi petugas, mereka berkewajiban di sekolah masing-masing. Karena kan petugas pengibar bendera itu kan berasal dari semua sekolah yang ada di Kota Batam, termasuk hinterland. Termasuk hinterland. Nah ini dia bertugas dengan teman-temannya di sekolah. Maka karena kita tidak mungkin bisa langsung terus gitu ya. Maka selesai kemarin kurang lebih 3 bulan mereka mendapatkan semacam bimtek dan pelatihan yang dilakukan oleh TNI Polri juga, karena pelatih dan pembinanya ada dari unsur TNI Polri dan juga BPIP. Maka selesai tugas mereka juga dibaiat. Mereka hari ini berjalan di sekolahnya untuk melakukan sosialisasi langsung kepada teman-temannya tentang pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan. Itu yang langsung kita lakukan. Kemudian kalau yang tidak langsung, kita selalu mengadakan kegiatan, karena memang ada kegiatan di Kesbangpol, sosialisasi organisasi juga. Nah terhadap organisasi kemasyarakatan seperti kata Pak Ketua tadi, ini kurang lebih ada 372 organisasi yang sudah terdaftar di Kesbangpol, yang sudah melapor kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, karena berdasarkan Permendagri 56 itu kewajibannya adalah melaporkan keberadaan. Kami bukan mengeluarkan surat tanda daftar, tetapi surat tanda lapor. Nah ini juga harus masyarakat Batam juga harus paham bahwa kalau punya organisasi melaporkan keberadaannya, karena organisasinya Pancasila kan ke nasional gini. Tapi harus laporkan keberadaannya bahwa pemuda Pancasila di Batam itu ada. Ini kepengurusannya
Ini semuanya dilengkapi ADART dan lain-lain. Maka begitu melaporkan keberadaannya berdasarkan Permendagri 57, maka kami setiap ada kegiatan di Permendagri 58 kami harus merangkul ini. Meskipun memang tidak bisa semua langsung 370. Karena memang kegiatan kami kadang 50 pesertanya 100 gitu. Berarti kan dipilih nih, dipilih. Milihnya mana? Milih yang memang aktif kegiatannya. Jadi ada organisasi yang sekedar melapor, setelah melapor hilang. Munculnya nanti kalau pas ada event-event nasional dia muncul lagi gitu. Nah, kita membahas itu, kita lihat, kita perhatikan mana yang benar-benar melapor, karena di Permendagri 57 itu 2016 semua organisasi itu wajib melaporkan per 6 bulan. Ini loh kegiatan kami 6 bulan. Nah, begitu kegiatannya memang membantu pemerintah, seperti misalnya kemarin COVID, bantu apa segala macam. Nah, di Permendagri 58 organisasi tadi boleh bersinergi dengan pemerintah Kota Batam dan boleh diberikan dana APBD. Ini kasih bocoran nih. Ini mahasiswa juga udah tahu. Nah, saya mungkin yang paling terbuka nih. Itu bocorannya di Permendagri 58. Boleh berbentuk seminar gitu ya. Apa kegiatan bakti sosial itu boleh. Tetapi apa? Tetapi wajib melaporkan keberadaannya dulu organisasi tadi. Nah, saat organisasi tadi melaporkan keberadaannya, ini sudah kita cek dulu ADART-nya. Bertentangan nggak dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Ini yang pertama. Semua organisasi kemasyarakatan yang melaporkan keberadaannya dengan kita, itu kita cek dulu ADART-nya. Ada beberapa yang, mohon maaf, saya nggak begitu peduli siapapun yang menelpon saya, mohon maaf, mau yang nelpon itu orang paling hebat, orang paling terkenal, orang paling ditakuti di Kepri, tapi kalau begitu datang organisasinya tapi bertentangan, saya pasti tolak. Dan ini pernah terjadi. Sampai berapa bulan saya diteleponin oleh orang yang ini memang sebenarnya gitu. Saya hormat, tapi saya bilang saya nggak bisa karena ini bertentangan gitu loh. Jadi ya mohon maaf, lengkapi dulu, rubah dulu ADART-nya. Jadi azasnya tetap harus Pancasila dulu dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Begitu kegiatannya bertentangan, ini mohon maaf, organisasi tadi kami nggak akan bisa terima. Gitu. Nah, itu jadi apa namanya? Organisasi tadi bukan hanya organisasi kemasyarakatan, termasuk mahasiswa semua. Jadi di Batam ini kan banyak organisasi mahasiswa ya. Kalau BEM dia nggak perlu daftar karena beda aturannya. Tapi yang terdaftar itu yang datang ke kami itu adalah seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam, kemudian Gerakan Mahasiswa Nasional, kemudian apalagi ya PMKRI, Persatuan Mahasiswa Kristen. Itu yang dia nasional, secara nasional dia. Kalau BEM kan fokus di kampus. Tapi kalau yang saya sebut tadi itu kan memang ke nasional. Itu pasti melaporkan keberadaannya. Dan ini kita lakukan pembinaan dengan apa? Dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan dialog kebangsaan, kemudian sosialisasi keormasan. Ini pasti kita undang. Pasti kita libatkan mahasiswanya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bisa kita sinergikan seperti tadi saya katakan tadi dengan Adinda Gultom, ini kita duduk lagi. Kalau misalnya seperti kemarin, mohon maaf, baru saja kemarin saya ketemu beliau sebenarnya di satu event Satu Hati Pancasila untuk pemilu damai di 2024. Baru duduk sama kami sebenarnya gitu. Jadi ada hal-hal yang memang bisa kami akomodir dari mahasiswa ini, tapi ada juga yang punya keterbatasan. Kenapa? Karena pemuda dari sisi organisasi mungkin di bawah binaan Badan Persatuan Bangsa dan Politik, tapi dari sisi pemudanya ada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Meskipun ada titik singgungnya, tetapi tentu berbeda. Di pemuda olahraga beda lagi pembinaannya, di Kesbangpol beda lagi pembinaannya. Gitu. Baik. Nah, selanjutnya Bu Riyama, pemuda lagi nih Bu ya. Kita masih membahas tentang pemuda. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana nih pemuda di Kota Batam nih bisa berperan aktif dalam mendukung program-program yang ada di Kesbangpol begitu, dan kemudian yang bisa berfokus pada pembangunan karakter dan juga kewarganegaraan yang baik gitu. Menurut Bu Riyama sendiri seperti apa? Setakat ini saya pikir Batam pemudanya masih ini ya gitu. Kemudian kita kan punya Serli ya. Kita juga punya Serli dengan komunitasnya gitu kan, dengan komunitas milenial. Ini juga mengarah ke sana. Kemudian kalau saya tidak salah di Dinas Pemudaan Olahraga itu ada pembinaan terhadap entrepreneur muda. Jadi pengusaha-pengusaha muda itu dibina oleh Dinas Pemudaan dan Olahraga. Ini jalan terus sebenarnya. Tapi kalaupun belum tersentuh semuanya, saya pikir wajar. Kenapa? Karena kami OPD ini punya keterbatasan, Mas Putra. Kami punya keterbatasan yang diikat oleh aturan yang kami tidak bisa merubahnya suka-suka hati. Tapi kalau misalnya duduk sama, mau diskusi apa, setelah itu kita bikin programnya ke depan, mungkin bisa. Nah, sebagai informasi mungkin agar kita tidak salah keduduk hari ini, maka program itu tahun depan baru bisa gitu kan, kalau menyangkut anggaran. Tetapi kalau kegiatan itu tidak ada anggaran, mungkin setelah ini kami duduk ngopi,
minggu depan kita mau bikin misalnya, atau 28 Oktober ya, karena deket sudah ya, 28 Oktober misalnya BEM Politeknik mau buat, kita bertiga ini bisa berkolaborasi gitu. Tapi kalau dia menyentuh anggaran pemerintah daerah itu harus untuk tahun depan. Jadi kalau ketua mau datang ke saya tahun depan dulu gitu, kalau kegiatan yang tahun depan baru saya bisa. Tetapi kalau untuk kegiatan kita yang non budgeter, kita bisa duduk sama. Peringatan Hari Sumpah Pemuda nanti kita bertiga bisa duduk lagi, tapi tidak di Batam TV, di satu tempat yang diliput oleh Batam TV. Bukan kami yang datang ke Batam TV, tapi kita buat kegiatan untuk mahasiswa gitu ya, dengan Pemuda Pancasila dan Sri Kandinya dan yang lain. Kita misalnya Kesbangko fasilitasi, kita buat Batam TV yang ngeliput. Kebalik, kalau hari ini kami yang kesini, nanti Batam TV yang datengin kami gitu. Saya pikir itu banyak kegiatan yang positif yang dilakukan oleh pemuda mahasiswa di Kota Batu ini. Artinya sudah ada yang mendukung ya Bu ya, program dari Kesbangko Bu ya. Oke, baik, kita ke Pak Darwin Sijapat nih Pak. Pak, kami ingin mengetahui Pak dari Pemuda Pancasila Pak, apa langkah konkret nih Pak Darwin? Atau yang sudah atau yang sedang dilakukan oleh Pemuda Pancasila Kota Batam ya, kemudian dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila, kemudian kesadaran kebangsaan di antara generasi muda kota ini dari Pemuda Pancasila seperti apa Pak Darwin? Tentu kembali saya sampaikan bahwasanya organisasi masyarakat pemuda Pancasila itu adalah organisasi besar yang mempunyai aturan, yang mempunyai anggaran dasar anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, serta jutlak. Nah, di dalam ini semua digodok tentang program kegiatan. Tentu menyangkut masalah kepancasilaan ini, kita melaksanakan yang namanya diklat kaderisasi. Nah, diklat kaderisasi ini ada 3, di tingkat pratama, madya, sama utama. Nah, ini betul-betul kita godok. Di mana kader kita yang kita tempatkan sebagai kader pratama, di mana madya, di mana yang utama. Nah, di dalam diklat kaderisasi ini, tentu kan ini ada banyak materinya, terutama tentang kepancasilaan tadi. Nah, itu akan dibuat di tingkat madya dengan utama. Kalau pratama itu tentang kesamaptaan, itu tentunya fisik, karena anak-anak muda ini. Nah, namun tidak tertutup kemungkinan juga, di pratama itu juga ada pembelajaran tentang sila, norma-norma Pancasila tadi. Karena setelah itu selesai, nah ini hebatnya pemuda Pancasila, setelah itu selesai diklat itu, bukan berarti kita langsung otomatis lulus, tidak. Ada penguji dari Majelis Pimpinan Nasional Pusat langsung, karena yang mengeluarkan sertifikasi sama emblem itu adalah dari pusat. Nah, kalau memang kita tidak lulus dalam itu, tidak diluluskan. Yang pertama tentang Pancasila, tentang butir-butir Pancasila tadi. Nah, ini dikuatkan di dalam tubuh pemuda Pancasila dalam program tadi, diklat kaderisasi namanya. Nah, tentu seperti yang sampaikan tadi, masalah implementasinya adalah anggota ini harus betul-betul mendapatkan satu pendidikan atau pengajaran tentang norma-norma tadi, tentang sila-sila tadi. Jangan kita pemuda Pancasila, tapi seperti saya katakan tadi, sila yang 5 juga nggak tahu, akan agak kacau gitu loh. Seperti saya katakan tadi, organisasi yang membawakan nama Pancasila itu hanya organisasi pemuda Pancasila, nggak ada yang lain. Tentu tadi seperti Mas tadi katakan, bagaimana sesungguhnya beban untuk membawa itu. Memang kalau kita mendalami itu, kita dengan betul-betul kita mau ada niatan di situ, semua ringan. Saya di pemuda Pancasila ini bukan serta-merta saya langsung ketua Majelis Pimpinan Kota Batam, tidak. Saya pertama adalah ketua ranting 1 periode. Ketua ranting itu periodenya 2 tahun. Setelah itu saya naik lagi menjadi ketua pimpinan anak cabang 5 periode. 1 periode 3 tahun. Nah, sekarang saya mau ini 2 periode, tentu udah berapa tahun. Saya menjalankan itu benar-benar, saya katakan ya ringan. Kenapa ringan? Karena ada niatan saya untuk memberikan yang terbaik dalam pemulihan sila secara khusus di Kota Batam. Jadi kan ada kaitannya seperti kata tadi. Saya juga tidak terlepas dari bagaimana kolaborasi tadi yang kita laksanakan terus, baik dari pemerintah Kota Batam, termasuk dari kemahasiswaan seperti yang sudah terbentuk di kelembagaan pemuda sila, lembaga sama tadi. Nah, tentu saya menganggap semua bisa terjadi kalau kita melakukan itu dengan ketulusan hati kita, dan jelas menjaga
keutuhan daripada Pancasila tadi. Oke. Artinya kalau saya ikhlas untuk pemuda Pancasila dengan menanam nama Pancasila itu tidak menjadi beban lagi ya, Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak Darwin nih, bagaimana nih Pak dari pemuda Pancasila Kota Batam sendiri ini lebih mendekatkan lagi nih Pak. Maksudnya ini adalah mendekatkan diri kepada pemuda-pemudi ya, dalam menghadirkan wadah atau berdiskusi, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau mengembangkan inisiatif positif itu bagaimana dari pemuda Pancasila sendiri? Termasuk tambahan programnya. Jadi kita juga pengusaha seperti saya sampaikan tadi, kita kan ada program jangka panjang tadi. Program jangka panjang adalah program sekunder, program tambahan terlepas daripada program pokok pemuda Pancasila tadi. Nah, apa itu? Tentu kita karena kita ada organisasi masyarakat sosial, tentu kita utamakan bentuk kesosialannya. Sosialnya itu apa itu? Mulai zaman COVID kemarin, ini sekali lagi pemuda Pancasila termasuk garda yang pertama untuk memberikan bantuan sembako kepada warga yang betul-betul memang terkena dampak itu. Itu ada dokumentasi yang mau kita buat. Nah, bagaimana terhadap pemuda-pemudi yang sekarang ini? Ya tadi perekrutan tadi. Makanya saya bilang di organisasi lain benar-benar saya katakan saya bangga gitu loh sebagai pemuda Pancasila. Karena apa? Semua ada. Bagaimana tentang pemuda-pemudi? Kita juga ada namanya di struktural kita di manajemen cabang yang namanya ketua bidang kaderisasi. Termasuk ketua organisasi dan keanggotaan, itu semua ada untuk merangkul, untuk mengambil itu sebagai kader kita yang nanti akan kita promosikan untuk melakukan yang terbaik di Kota Batam. Oke. Saya bicara Kota Batam ya. Baik. Baik. Nah, satu lagi Pak, sebelum kita ke Irwanda Pak, kita ingin tahu juga nih Pak, bagaimana Pak tentang pemuda Pancasila untuk mempertahankan persatuan dan keragaman Indonesia. Apakah di situ ada tantangannya Pak bagi pemuda Pancasila sendiri Pak? Tentu setiap kita namanya kehidupan itu ada tantangan. Tapi tadi saya sependapat dengan Ibu Riyama, ketika tantangan itu ada, kita bersatu berkolaborasi dalam hal itu antara pihak Pemko melalui Kesbangpol dengan organisasi Pancasila, termasuk teman-teman organisasi lain, termasuk dari BEM, dari mahasiswa yang lain. Saya rasa tantangan itu akan ringan. Dan saya yakin tantangan itu kalau kita lakukan dengan berpegang tangan, karena itu juga menyangkut masalah sila tadi. Ketika kita masuk dalam sila ketiga itu, persatuan itu, tantangan itu akan bukan ringan dan bisa kita lewati. Dan itu sudah kita lihat. Dan mohon maaf, perlu saya sampaikan bahwa instruksi dari pusat itu juga ada. Harus betul-betul menyatukan pikiran. Maka ada dalam pemuda Pancasila itu, satu orang dicubit, semua harus merasakan. Artinya apa? Ketika ada permasalahan situ, ketika ada situ ada satu kesusahan, semua kita harus dapat. Maka semua apapun tantangan-tantangan itu yang datang yang kita hadapi, ketika kita bersama-sama, semua bisa kita lewati. Kira gitu. Baik. Artinya bisa menghadapi tantangan itu ya Pak Darwin ya? Iya. Oke. Baik, kita ke Irwanda Pak. Sama pertanyaan dengan Pak Darwin tadi, bagaimana kalau menurut kamu sendiri sebagai mahasiswa untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, apakah ada tantangan yang terberat dan bagaimana cara kamu menghadapi tantangan itu? Oke, Mas Put. Jadi kami juga di dalam gerakan mahasiswa tentunya implementasi tadi yang saya sudah bilang di awal melalui dari kegiatan-kegiatan dan mungkin program-program kerja yang bisa dikolaborasikan baik itu di internal kampus ataupun mungkin di eksternal kampus, tentunya pasti ada tantangan. Nah, tantangan ini kami jadikan sebagai tolak ukur kami nih, tolak ukur di suatu keberhasilan yang kegiatan yang sudah kami laksanakan begitu. Juga untuk menghadapi tantangan ini perlu adanya monitoring dan evaluasi. Tentunya di dalam kita hidup juga pasti adanya monitoring dan evaluasi yang tentunya ini bisa menjadi pelajaran ke depan terhadap apa yang mungkin kita jalankan yang harus sesuai dengan notaben dari rencana awal kita mungkin. Berbicara soal tantangan pasti tidak akan terlepas dari yang namanya juga manusia. Pasti setiap langkah kita tentunya pasti ada tantangannya. Di mana kita bisa memanage dari tantangan ini ya tentunya ini bisa menjadi titik keberhasilan kita begitu. Oke, baik. Nah selanjutnya untuk integritasnya bagaimana nih? Pendidikan tentang Pancasila dalam kurikulum dari Politeknik Negeri Batam sendiri dalam lebih mengintegrasikan, lebih mendalam tentang nilai-nilai ini bagaimana Pancasilanya? Saya pikir ini sudah cukup terintegrasikan di kehidupan kampus, terutama mungkin di Politeknik Negeri Batam. Satu saja contohnya mungkin dari kegiatan Merdeka
Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu mungkin dari ranah ruang akademik ya. Kita belum berbicara dari segi soft skill. Dari kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya sudah banyak sekali hal-hal yang memang ini bisa kita jadikan sebagai poin untuk butir-butir Pancasila tadi begitu. Dari kegiatan project based learning. Nah, Politeknik sendiri kan sistem pembelajaran itu berbasis project based learning. Nah, di mana mahasiswa itu dituntut untuk menghasilkan project begitu. Bukan hanya sekedar ya kuliah, ya memang dituntut untuk berekspresi sesuai dengan hard skill yang dia punya. Nah, berbicara kita ke soft skill, di kampus juga mungkin sudah ada wadah melalui dari kegiatan-kegiatan organisasi kita dari BEM dan seluruh organisasi mahasiswa yang ada di Politeknik Batam, tentunya juga di kampus seluruh Indonesia ya. Sudah ada mungkin wadah-wadah seperti itu. Nah, kita tinggal menjalankannya saja bagaimana caranya lah melalui yang tadi. Poin kita di Tridharma Perguruan Tinggi ada 3. Nah, kita jalankan sesuai dengan itu. Di mana kita memang kita harus bergerak bukan hanya di internal kampus, juga di eksternal kampus, melalui dari kegiatan-kegiatan kolaborasi dan lain sebagainya yang tentunya ini dapat menunjang dari poin-poin nilai Pancasila tadi. Sama kita dari organisasi mahasiswa juga sangat mensupport nih dari kegiatan-kegiatan mahasiswa. Kita adakan wadah melalui dari kegiatan webinar, workshop dan lain sebagainya. Juga kita di BEM ini tergabung juga dalam beberapa kementerian dan departemen yang tentunya ini memiliki tupoksi masing-masing. Ada memang yang ranahnya memang di internal kampus dan ada ranah juga di eksternal kampus gitu. Mulai dari implementasi kepada masyarakat melalui pengabdian, mengajar, bakti sosial dan sebagainya. Saya pikir ini sudah cukup terintegrasi di kampus. Hanya saja mungkin perlu adanya peningkatan-peningkatan ya dan evaluasi tadi yang saya bilang di awal ya, sebagai tolak ukur kita di dalam melaksanakan suatu kegiatan atau mungkin program kerja gitu Mas. Oke, kita ke Periwara, kita akan mendengarkan lagi dari Pak Darwin sendiri bagaimana Pak untuk merespon dari tanggapan Irwanda sendiri. Mungkin ada nasihat sedikit atau bagaimana masukan-masukan bagaimana cara mempertahankan integritas dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri Pak, dari mahasiswanya sendiri bagaimana Pak Darwin? Ya, tentu kami kader pemuda Pancasila, apapun itu yang sudah terprogram dari teman-teman mahasiswa dalam menyangkut masalah integritas tadi, saya sangat setuju. Kenapa? Karena di pemuda Pancasila juga tema kita tahun yang lalu sama tahun ini saya samakan, loyalitas dan integritas. Ini kan ketika kita kembangkan ini kan sangat luas. Apa itu loyalitasnya terhadap pemerintah kota, terhadap teman-teman mahasiswa, terhadap masyarakat umum. Terus integritasnya, integritas yang bagaimana terhadap kolaborasi tadi. Nah, jadi saya sepaham dengan Adinda Gultom tadi bahwa melihat dari beberapa aspek tadi, ya cakupan yang sudah ada, bagaimana sesungguhnya mengembangkan ini, bagaimana sesungguhnya untuk pencapaian itu lebih maksimal lagi. Ya, kalau saya lihat teman-teman mahasiswa sekarang ini kan betul-betul integritasnya sudah kuat gitu loh. Mereka memiliki jati diri, mereka memiliki prinsip seorang mahasiswa gitu loh. Jadi walaupun saya nggak mahasiswa dulu ya, mohon maaf. Tapi saya melihat adik-adik kita yang di mahasiswa Kota Batam ini, mereka sudah memiliki integritas tadi. Jadi saran saya, pesan saya juga sebagai mungkin si abangan lah saya katakan, lakukan terus itu yang terbaik. Apapun itu, ketika ada bisikan-bisikan yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila tadi, rembukkan, putuskan, ambil yang terbaik. Kira-kira itu. Artinya selama tidak keluar dari koridor nilai Pancasila, jalankan. Jalankan. Oke, baik. Kalau dari Bu Rema sendiri bagaimana Bu? Iya, saya pikir sudah tepat apa yang dikatakan oleh Ketua MPC tadi. Artinya mahasiswa hari ini sudah pada koridornya sebenarnya. Tapi memang kalau kita mau jujur nih, mohon maaf karena beberapa kali saya turun ke kampus gitu ya, kemudian kemarin ke sekolah. Memang masih ada. Jadi itu tadi yang harus kita tingkatkan kembali seperti kata Ketua BEM tadi. Memang harus ditingkatkan. Kenapa? Saya pernah ke satu sekolah, ya memang nggak hafal Pancasila. Oke. Bahkan pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya pun dia tidak bisa. Ini masih ada ditemukan ada. Ini yang agak miris sebenarnya pada saat kami turun sosialisasi pemilih pemula. Jadi salah satu tugas Badan Persatuan Bangsa dan Politik untuk pemilu nih kan, untuk pemilu melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula ke SMA sederajat. Begitu masuk menyanyikan lagu Indonesia Raya memang
tak bisa dia nyanyi gitu. Dan tapi berdiri ya, masih Bu, ya? ada, berdiri Oke, tapi oke. masih ya di situ gimana ya gitu. Maka pada saat ada survei dari Seskoat, saya menjawab, pentingkah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di setiap sekolah dan kampus? Sangat penting. Sangat penting. Ya. Karena sampai hari ini ada saja pun masih ada mahasiswa, masih ada pelajar yang seperti yang saya katakan tadi. Itu fakta. Berapa bulan yang lalu saya turun ke satu sekolah, saya agak miris juga. Ya dia berdiri santai-santai, padahal itu sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal Indonesia Raya itu dinyanyikan harus dalam posisi siap gitu. Kemudian pandangan lurus dan betul-betul menyanyikan itu. Tapi dia enggak, dia main-main. Dan ternyata ada yang nggak hafal gitu. Nah, gitu. Kemudian itu terjadi, iya. Di Batam masih itu. Jadi kita Gultom ini masih. Jadi kalau memang nanti kita bisa buat kegiatan, ini kayaknya harus disisir satu-satu. Kenapa? Karena ternyata itu masih terjadi, Ketua. Ya. Termasuk kecintaan tadi memang sudah agak menipis. Kenapa? Karena saya juga pernah mencoba mahasiswa suruh nyanyi lagu Bagimu Negeri, nggak paham juga. Pada saat menyanyikan lagu Bagimu Negeri itu, saat Pancasila itu ada dalam hati kita, maka pada saat kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri itu pasti merinding. Kalau saya sih pasti kadang sampai menetes air mata. Ya. Kenapa? Kejiwaannya di situ. Ya. Nah ini enggak, santai aja Padamu Negeri. Jadi itu seperti main-main. Nah itu masih terjadi di Batam, masih. Itu tugas kita bertiga mungkin ke depan, Ketua, kawan-kawan mahasiswa nanti. Karena kalau ada mahasiswa yang masih belum itu, disitulah mungkin tugas pada saat tugas kampus pada saat penerimaan mahasiswa baru ya. Karena kemarin saya baru mengisi di Politeknik juga, saya memancing itu memang. Memancing kembali mahasiswa baru tadi, masih ingat nggak gitu pelajaran pendidikan Pancasilanya. Saat dia udah nggak tahu, ya kita juga susah masuknya. Kenapa? Karena menurut orang-orang yang tak ingin tadi, yang sebagian kecil tadi ada mahasiswa di Kota Batam mungkin dan seluruh Indonesia mungkin, itu nggak begitu penting. Yang penting nilaiku A gitu kan. Nah ini yang tetap harus dimasukkan. Dan ini tentunya Pemuda Pancasila Kota Batam tentunya ini bisa masuk. Ya. Termasuk juga saya terpikir, Ketua, saya terpikir terhadap organisasi perempuan gitu. Nah, karena semua organisasi ada di saya. Kita terpikir itu juga. Ini terhadap organisasi perempuan yang mohon bantuan Ketua MPC dan kawan-kawan dengan Serikandinya, ini juga masuk gitu. Jadi kita jangan cuman kita bikin kegiatan antar kita saja, tapi kita turun sama-sama yuk gitu. Ya. Kenapa? Karena itu tadi kegiatan hari-hari hanya untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari, dia juga lupa bahwa ini dia tinggal di Indonesia. Meskipun memang nilai-nilainya keseharian memang dia kerjain, tapi kalau mahasiswa masih belum bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu rasanya kok sedih ya. Sementara orang luar sana, orang Amerika, orang Jepang, mereka bisa menyanyikannya gitu. Sementara kita enggak. Ini juga mengalami degradasi menurut saya, tetapi pada saat survei Seskoat itu sudah saya sampaikan, sehingga kami terus tetap melakukan outbound wawasan kebangsaan itu. Kita ambil berapa sekolah, kita antar ke Angkatan Laut, ke Tanjung Buntung sana, ke Tanjung Sengkuang sana, atau ke Auri. Ini mereka 1 minggu tuh diberikan pemahaman-pemahaman lagi agar mereka tahu bahwa ya Pancasila itu sebuah keniscayaan bagi kita orang Indonesia. Saat kita bicara bahwa kita adalah warga negara Indonesia, maka Pancasila itu harus sudah ada di sini, bukan di luar, bukan dipajang atau bukan di tulisan. Bukan hanya sekedar lambang ya, Bu ya. Oke, artinya tadi ya penjelasan dari Bu Iriama sendiri adalah ada tugas baru lagi nih, Bu ya. Kita ini kan memang harus berubah ya. Kemarin kita nggak pernah ngumpul nih, begitu kumpul tentu harus ada sesuatu yang positif yang harus kita buat. Gitu. Kan ini sudah terbuka nih. Saya kan nggak bisa manggil, siapa ya ketua BEM, kami nggak ada kegiatan khusus untuk ketua BEM, Poltek misalnya. Tapi dengan duduknya kami, tentu ada hal positif yang akan kita bangun setelah ini. Jadi saya welcome Ananda Gultom, kita duduk bersama di kantor atau di mana. Salah satu tugas Kabankes Bangpol adalah duduk-duduk ngopi. Ngopinya itu adalah ngolah pikiran, bukan ngopi-ngopi gitu aja, tapi termasuk juga ngolah pikiran. Yang pentingnya membahas yang penting ya, Bu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Iriama. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kita balik lagi di segmen yang ketiga atau segmen terakhir hanya di Dialog Kebangsaan. Kami segera kembali.
Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Kebangsaan dengan tema Pancasila dan Peran Generasi Muda. Kita sudah banyak sekali membahas tentang Pancasila dan peran-peran seperti apa demi menjaga ya nilai dari Pancasila itu sendiri. Kita sudah berbicara tentunya bersama Ibu Riyama, kemudian Bapak Darwin dan juga Namun sebelum kita closing pada siang hari ini pemirsa Batam TV, kita akan memberikan kesempatan masing-masing dari narasumber yang sudah hadir pada siang hari untuk memberi closing statement. Bagaimana kesimpulan atau bagaimana closing statement mereka tentang Pancasila dan peran generasi muda yang sudah kita bahas selama 1 jam belakangan ini pemirsa Batam TV. Mungkin kita mulai dari Irwanda Gultom dulu. Silakan Irwanda, selaku Ketua BEM Politeknik Negeri Batam, untuk closing statement mungkin ada himbauan atau mungkin ajakan demi generasi muda yang sedang menyimak kita pada siang hari. Silakan, Irwanda. Oke, Mas. Ya. Saya Irwanda, saya menghani untuk seluruh pemuda, seluruh mahasiswa, khususnya Politeknik Batam, umumnya seluruh mahasiswa Indonesia ini, untuk kita tetap peka terhadap apa yang ada di sekitar kita begitu. Mulai dari kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya, mari kita tetap wujudkan dari nilai-nilai butir Pancasila ini agar nanti Pancasila ini tidak memudar dalam hati kita. Dan saya juga meng-highlight karena kita akan memasuki tahun-tahun politik ya. Sekarang memang persiapannya yang begitu benar-benar panas, mari kita kawal. Kita kawal itu untuk dapat nanti nilai Pancasila itu memang terbentuk dari nanti pemimpin kita yang lahir. Kita harap di sini pemimpin nanti lahir dari gagasan-gagasan, bukan hanya lahir sekedar dari followers dan sebagainya ya.
saya meng-highlight itu, mari kita tetap peka terhadap lingkungan sekitar kita dan tetap tanamkan dalam hati kita nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Terima kasih. Kita ke Bapak Darwin. Silakan, Baik. Pak. Jujur sejujur-jujurnya, tentu saya sungguh berterima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Haji Muhammad Rudi, yang bagaimana selama kepemimpinan beliau terhadap pemuda Pancasila, bagaimana beliau memberikan pemahaman-pemahaman, bagaimana perhatian terhadap pemuda Pancasila menyangkut masalah persatuan tadi dalam sila ketiga, termasuk sila kelimanya keadilan. Keadilan sosial. Dia tidak hanya ke satu kumpulan, satu organisasi sektor, tapi semua dia memberikan hatinya, memberikan pikirannya, termasuk menyangkut masalah keberadaan ormas-ormas untuk membantu beliau dalam hal pembangunan Kota Batam ini. Harus kita akui dan tidak bisa kita pungkiri. Kita berterima kasih kepada beliau, Pak Haji Rudi, Muhammad Rudi. Kita lihat sekarang pengembangan pertumbuhan ekonomi di Batam, terus bagaimana infrastruktur yang begitu luar biasa. Sekarang lagi bagaimana program, itu kan sesuatu yang luar biasa. Dan ini termasuk adalah nilai-nilai Pancasila tadi. Dia tidak berdiri sendiri, dia tidak berjalan sendiri, tapi dia mengkolaborasikan terhadap organisasi, terhadap teman-teman yang lain, gitu. Tentu tentang pemuda Pancasila, bahwa sekali lagi saya berbicara pemuda Kota Batam, bahwa di tahun 2019 itu saya telah mengeluarkan surat instruksi sampai ke tingkat bawah, sampai ke basis. Yang pertama, tidak ada yang namanya menancapkan bendera di lahan-lahan orang, lahan kosong, termasuk perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Dan itu terrealisasi sampai saat ini. Jadi pesan saya kepada seluruh kader pemuda Pancasila sekota Batam, adik-adik saya, anggota pemuda Pancasila dari tingkat PAC sampai ke tingkat basis, mari apa yang sudah kita tekadkan, bahwasanya di Kota Batam adalah pemuda Pancasila perubahan dari segala lini sektor. Bantu saya tidak bisa berdiri sendiri. Kita bekerja sama untuk meningkatkan pemikiran-pemikiran kita untuk mewujudkan perubahan tadi itu. Saya rasa itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak Darwin. Sekarang kita ke Bu Ria, Pak. Silakan Ibu. Ya, baik. Kami sebagai stakeholder pelaksana dan peran. Nah, mari kami pemerintah Kota Batam, khususnya Badan Persatuan Bangsa dan Politik, ini terbuka. Dan kebinekaan di Kota Batam ini terwujud. Kemudian kita sudah merangkum semua dan mewujudkan kerukunan umat beragama. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama dalam kategori kerukunan Provinsi Kepulauan Riau ini tertinggi di seluruh Indonesia tahun 2022. Ini adalah wujud dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi tingkat kerukunan umat beragama di Kepri ini tahun 2022 kurang lebih 84 sekian nilainya, dan itu tertinggi nomor 1 di Indonesia. Ini adalah wujud dari pelaksanaan dan pengamalan Pancasila itu sendiri. Kemudian kebinekaan, alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi, forum pembauran kebangsaan semua paguyuban ada di kita, dan ini juga kita akomodir. Tidak ada lagi perbedaan satu suku atau satu daerah, tapi kita adalah warga negara Indonesia yang harus besar dengan perbedaan. Kita bersatu itu bukan harus sama, tetapi justru karena perbedaan itulah kita harus bersatu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami hari ini, kita mengimbau juga kepada seluruh masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Aditya Gultom, karena tahapan pemilu juga sudah berjalan, kemudian di 27 November sudah akan dilakukan kampanye untuk Pileg-Pilpres dan pelaksanaan di 14 Februari. Mari sama-sama seluruh masyarakat Kota Batam kedepankan azas dan nilai-nilai Pancasila tadi, termasuk juga pada peserta pemilu. Ayo sama-sama kita bangun demokrasi ini dengan tetap mengedepankan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Itu mungkin. Baik, terima kasih Ibu Riyama. Tentunya kita berharap juga dengan dialog kita pada siang hari ini dengan membahas dengan Pancasila dan generasi muda seperti apa, dan masyarakat Batam sedang menyimak juga pada siang hari ini juga semakin lebih mendalami nilai-nilai Pancasila itu seperti apa ya Ibu ya, dan Bapak dan juga Irwanda ya. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Irwanda dan juga Bapak Darwin, Bapak Ibu Riyama yang sudah
hadir di tengah-tengah kita yang telah membahas dengan dialog kebangsaan kita pada siang hari ini, tentunya dengan tema sekali lagi adalah Pancasila dan peran generasi muda. Tentunya pemirsa Batam TV, kita telah mendengarkan bersama-sama dengan pandangan yang beragam tentunya dan juga inspiratif tentang pentingnya Pancasila dalam identitas bangsa Indonesia. Nah, tentunya kita juga telah menggali lebih dalam lagi ya tentang bagaimana generasi muda dapat berperan aktif dalam menjaga dan mempromosikan ya nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman. Dan tentunya kita berharap bahwasanya adalah Pancasila adalah pondasi yang kuat ya, dan generasi muda adalah kekuatan yang luar biasa dalam mewujudkannya. Dan untuk itu mari bersama-sama kita miliki potensi besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai dan juga maju. Baik. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa Batam TV yang sudah menyimak kita selama 1 jam ke depan ini. Saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Baik, terima kasih. Batam TV, inspirasi Kepri.